Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang 5 negara Asia yang menyumbangkan pemain terbanyak ke Eredivisie Belanda atau kasta tertinggi Liga Belanda musim ini. Kelima negara tersebut adalah Jepang, yang kedua Indonesia, yang ketiga Australia, yang keempat Irak teman-teman, dan yang terakhir adalah Iran. Di mana hanya kelima negara Asia ini saja yang menyumbangkan pemainnya untuk tampil di ajang Eredivisie Belanda. Jepang sendiri teman-teman menyumbangkan 6 pemain ke kasta tertinggi Liga Belanda tersebut. Indonesia 3 pemain, Australia 3 pemain, Irak 2 pemain, dan juga Iran dengan 1 pemain. Dan ke-6 pemain tim nasional Jepang yang saat ini berkarir di Liga Belanda tersebut adalah yang pertama, Yukinari Sugawara teman-teman. Di mana bek kanan berusia 23 tahun ini tercatat membela klub AZ Alkmaar. Harga pasar dari pemain bertinggi badan 1,79 meter ini adalah 208,58 miliar rupiah. Dan saat ini ia tercatat sebagai punggawa tim nasional Jepang, teman-teman. Dan pemain kedua Jepang yang saat ini berkarir di Liga Belanda adalah Ayase Ueda, di mana Ueda saat ini tercatat sebagai pemain milik klub Feyenoord di Liga 1 Belanda. Harga pasar striker berusia 25 tahun ini adalah 139,05 miliar rupiah, dan saat ini ia tercatat sebagai punggawa tim nasional Jepang. Dan pemain ketiga asal Jepang yang saat ini berkarir di Liga Belanda adalah Koki Saito, di mana Koki Saito saat ini tercatat sebagai pemain Sparta Rotterdam, dan ia merupakan sayap kiri berusia 22 tahun. Harga pasar dari Koki Saito saat ini adalah 52,14 miliar rupiah. Sebelumnya, Koki Saito ini tercatat sebagai punggawa timnas Jepang U21, teman-teman. Dan yang keempat, ada Koki Ogawa, di mana Ogawa saat ini tercatat sebagai pemain klub NEC Nijmegen, dan ia merupakan striker berusia 26 tahun dan memiliki harga pasar 39,98 miliar rupiah. Saat ini Koki Ogawa tercatat sebagai punggawa tim nasional Jepang. Dan pemain Jepang kelima yang saat ini berkarir di Liga 1 Belanda adalah Kodai Sano. Saat ini Sano tercatat sebagai pemain milik NEC Nijmegen. Sayap kiri berusia 20 tahun ini memiliki harga pasar 17,38 miliar rupiah. Dan ia sendiri saat ini tercatat sebagai punggawa timnas Jepang U20, teman-teman. Dan yang terakhir, pemain Jepang yang terakhir yang saat ini berkarir di Liga Belanda, tepatnya di Eredivisie Belanda, teman-teman, adalah Shunsuke Mito, di mana Mito saat ini tercatat sebagai pemain Sparta Rotterdam, dan ia merupakan sayap kanan berusia 21 tahun dan memiliki harga pasar 13,04 miliar rupiah. Saat ini, Mito tercatat sebagai punggawa timnas Jepang U21. Dan inilah 6 pemain Jepang yang saat ini sedang berkarir di Liga 1 Belanda, teman-teman. Dan Indonesia menjadi negara kedua, menjadi negara kedua Asia penyumbang pemain terbanyak di Liga Belanda saat ini. Di mana setidaknya ada 3 pemain Indonesia yang saat ini ikut memeriahkan kompetisi Eredivisie Belanda. Yang pertama pemain Indonesia tersebut adalah Tom Haye, di mana pemain keturunan Indonesia ini saat ini tercatat membela klub Heerenveen, dan ia memiliki harga pasar 52,14 miliar rupiah. Gelandang bertahan berusia 29 tahun ini saat ini tercatat sebagai punggawa tim nasional Indonesia. Dan yang kedua ada Rasnar Oratmangun, teman-teman, di mana Oratmangun saat ini tercatat sebagai pemain milik Fortuna Sittard. Harga pasar dari sayap kiri berusia 26 tahun ini adalah 7,82 miliar rupiah, dan saat ini ia tercatat sebagai punggawa timnas Indonesia. Dan yang terakhir ada Nathan Joaon, teman-teman, di mana Nathan saat ini membela klub Heerenveen dan memiliki harga pasar 6,08 miliar rupiah. Bek kiri berusia 22 tahun ini saat ini masih tercatat sebagai punggawa timnas Indonesia. Jadi cuma 3 pemain asal Indonesia yang saat ini tercatat sebagai pemain asing di Eredivisie Belanda. Mungkin teman-teman bertanya di mana Raphael Struijk dan juga Ivan Jenner.
Ivan Jenners dan Rafael Struijk sendiri saat ini tidak berkarir di Liga 1 Belanda, teman-teman, melainkan berkarir di Liga 2 Belanda, di mana Rafael Struijk saat ini tercatat sebagai pemain ADO Den Haag yang berkompetisi di Liga 2 Belanda. Sedangkan Ivan Jenners tercatat sebagai punggawa Utrecht U21 yang berkompetisi di Liga 2 Belanda, teman-teman. Oleh karena itu, hanya 3 pemain Indonesia yang tercatat sebagai pemain asing di Eredivisie Belanda karena Rafael Struijk dan juga Ivar Jenner tidak masuk di kompetisi Eredivisie melainkan di Liga 2 Belanda. Sedangkan pemain Australia yang kini berkarir di Liga Belanda, maksud saya di Liga 1 Belanda atau Eredivisie Belanda, adalah Mathieu Ryan, di mana Mathieu ini tercatat sebagai punggawa AZ Alkmaar dan ia merupakan kiper timnas Australia yang memiliki harga pasar 69,53 miliar rupiah. Saat ini usia dari Mathieu Ryan sendiri tercatat sudah berusia 32 tahun, teman-teman. Dan Mathieu Ryan ini tercatat sebagai seorang penjaga gawang. Pemain Australia kedua yang saat ini berkarir di Liga Belanda adalah Garang Kuol. Garang Kuol ini ikut tampil di ajang Piala Asia U23 tahun 2024 dan ikut juga menjadi salah satu punggawa timnas Australia U23 ketika menghadapi Indonesia U23. Saat ini Garang Kuol tercatat sebagai pemain FC Volendam di Liga 1 Belanda dan ia merupakan sayap kiri berusia 19 tahun dan memiliki harga pasar 12,17 miliar rupiah. Saat ini Garang Kuol tercatat sebagai punggawa timnas Australia U23. Dan pemain Australia terakhir yang saat ini berkarir di Liga Belanda adalah Asdin Rustic, teman-teman. Di mana Asdin ini saat ini tercatat sebagai punggawa Heracles Almelo yang berkompetisi di Liga 1 Belanda. Dia merupakan seorang gelandang serang berusia 27 tahun dan saat ini tercatat sebagai salah satu punggawa timnas senior Australia dan memiliki harga pasar 8,69 miliar rupiah. Dan sekarang kita akan melihat 2 pemain asal Irak yang saat ini berkompetisi di Eredivisie Belanda. Yang pertama ada Zidane Iqbal, teman-teman. Di mana saat ini Zidane Iqbal tercatat sebagai punggawa FC Utrecht di Liga 1 Belanda dan ia merupakan seorang gelandang tengah berusia 21 tahun. Saat ini harga pasar Zidane Iqbal adalah 17,38 miliar rupiah dan ia menjadi salah satu punggawa tim nasional senior Irak saat ini, teman-teman. Selain Zidane Iqbal, ada juga pemain Irak lainnya yaitu Hussein Ali. Sama dengan Zidane Iqbal, Hussein Ali juga tercatat sebagai punggawa timnas senior Irak saat ini. Dia merupakan seorang bek kanan berusia 22 tahun yang saat ini membela klub Liga 1 Belanda Heerenveen. Harga pasar dari Hussein Ali sendiri saat ini adalah 7,82 miliar rupiah. Sedangkan satu-satunya pemain Iran yang saat ini berkarir di Liga Belanda adalah Alireza Jahanbakhsh, teman-teman. Di mana Alireza saat ini tercatat sebagai punggawa Feyenoord dan ia merupakan sayap kanan berusia 30 tahun. Pemain timnas Iran ini memiliki harga pasar 64,31 miliar rupiah. Dan jika dihitung secara total, teman-teman, ada 15 pemain asal Asia yang kini berkarir di Liga 1 Belanda atau Eredivisie Belanda. Tadi 6 pemain berasal dari Jepang, 3 pemain berasal dari Indonesia, 3 pemain berasal dari Australia, 2 pemain berasal dari Irak, dan 1 pemain berasal dari Iran. Dan mayoritas pemain-pemain yang direkrut atau yang saat ini membela klub Liga Belanda bisa dikatakan pemain-pemain yang tampil kompetitif karena mereka juga berstatus sebagai pemain tim nasional di negaranya masing-masing. Seperti Tom Haye yang merupakan salah satu punggawa timnas Indonesia, ia tercatat sebagai pemain inti di Heerenveen. Begitu juga dengan pemain-pemain asal Jepang seperti Yukinari Sugawara, Hayashi Ueda, mereka juga menjadi pemain penting di klubnya masing-masing. Begitu juga dengan Mathieu Ryan maupun Zidane Iqbal maupun Alireza menjadi pemain inti di klubnya masing-masing, teman-teman. Yang artinya Liga Belanda ini sebetulnya cukup akrab dengan pemain-pemain asal Asia karena pemain-pemain asal Asia mampu atau memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda tersebut, teman-teman. Sederhananya, dari 5 negara Asia yang menyumbangkan pemain asing ke Eredivisie Belanda musim ini, Indonesia menjadi negara penyumbang pemain terbanyak kedua Asia yang menyumbangkan pemainnya di Eredivisie Belanda saat ini.
Oke teman-teman, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini. Jika teman-teman menyukainya, silakan like, subscribe, komen secara sopan dan bijaksana. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya teman-teman. Terima kasih.